Hai guys, kembali lagi bersama Martinus Beltra Channel. Hari ini kita mau mereview tentang mobil Suzuki XL7 ya. Ini termasuk produk Suzuki yang terbaru ya. Kebetulan kawan kita ini baru membeli ya. Jadi kita mau melihat apa sih kelebihan daripada Suzuki XL7 ini, terutama dalam segi interior. Yuk kita ikuti reviewnya. Nah guys, jadi ini dia bodi dari mobil Suzuki XL7. Nah mobil ini udah bagus banget ya. Ini yang tipe paling bagus. Nah ini dia tampilan dari Suzuki XL7. Nah ini udah tipe yang paling bagus ya, namanya tipe Alpha. Dan ini kalian bisa lihat tampilannya sporty banget nih dari bawahnya sampai atas. Tampilannya udah keren banget. Tuh dari sampingnya juga kelihatan elegan, kacanya juga agak memberikan kesan ini ya, eksklusif. Di belakangnya juga baik dan bagus banget. Nah sekarang yang kita pengen lihat interior dalamnya tuh gimana ya, kita lihat aja. Nah yuk kita lihat langsung dari luarnya aja. Nah ini di sini dari gagang pintunya ada yang unik nih. Nah kalau misalnya kita pengen buka pintu, misalnya remote otomatisnya ada di sini, itu jaraknya 1 meter aja, kita nggak perlu tekan ini lagi, cukup tekan tombol yang ada di sini udah bisa buka. Nah bisa dibuka kan. Nah terus kita bisa lihat lagi di sini ada yang spesial juga, yaitu pertama cara menghidupkan mesin. Nah di sini udah otomatis ya, ada tombol engine start stop. Seperti biasa di settingan tombol seperti ini, kita harus tekan rem dulu. Ditekan rem, kemudian tekan tombol engine startnya. Nah udah hidup. Jadi seperti itu cara menghidupkannya, otomatis dan praktis banget. Nggak perlu lagi pakai kunci-kunci manual seperti itu. Mau matiinnya juga sama, mau matiinnya juga tekan start stop aja. Start stop aja ya, mau matiin ya. Nah sekarang kita lihat di bagian ini, di bagian pintu ini ada hal yang juga spesial dan unik dibandingkan dengan mobil-mobil yang lainnya. Yang pertama adalah tombol ini, tombol kaca spion. Jadi kalau kita putar ke kanan, nah kita bisa gerakin kaca spionnya ke kanan atau ke kiri atau ke atas ke bawah. Jadi seperti itu ya, seperti main dingdong aja ya. Nah ini juga kalau kita tekan ke kiri, kaca spion yang sebelah sana juga begitu, bisa ke kanan dan ke kiri, ke atas ke bawah. Nah ini setelah itu di bawahnya ini ada tombol untuk misalnya kalau lagi parkir, kita nggak perlu repot-repot menekan atau memindahkan kaca spionnya, cukup tekan ini aja, itu kaca spionnya bisa masuk sendiri, jadi parkirnya aman ya, seperti itu. Kemudian ini juga ada tombol kunci yang baik sekali dan berguna sekali. Jadi kalau kita biasanya hidupin mobil tuh kan ada beberapa mobil yang bisa ngunci sendiri kan. Nah itu bahaya banget tuh, apalagi kalau misalnya kita lagi tiba-tiba ninggalin mobil dalam keadaan kosong, nah mobilnya kekunci sendiri kan bahaya. Atau misalnya kalau tiba-tiba ada baby di dalam, nah itu bahaya juga. Nah bagusnya Suzuki ini beroperasi secara manual. Kita bisa ketika kita hidupin itu nggak bakal kunci otomatis. Jadi tinggal membuka dan mengunci sesuai dengan kemauan kita. Yang ini adalah untuk menutup jendela, mengunci jendela supaya anak-anak nggak sembarangan mainin di pintu yang lainnya. Nah yang ini sama, pintu depan kanan, ini pintu depan kiri, ini pintu tengah kanan, ini pintu tengah kiri. Ini bisa otomatis ya, kalau kita tekan ke atas otomatis. Nah seperti itu. Di sini juga ada namanya tombol parkir juga, dan ini juga untuk tombol akselerasi. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan menyetir di jalan yang becek atau jalan yang banyak lumpur, ini berguna banget untuk membuat mobil kita stabil dan tidak mudah licin. Yang ini juga adalah cahaya lampu nih, untuk membetulin lampu.
Kalau misalnya lampu kita terlalu jauh atau terlalu dekat, kita bisa setting lampunya naik turun atau jauh dekatnya bisa kita atur nih 0, 1, 2, 3, 4. Ini bagus banget nih ya untuk settingan lampu. Nah, selain itu, ini ada juga di interior bagian AC yang wajib diketahui dan praktis banget. Jika kita ingin hidupin AC, kita tinggal tekan auto aja. Nah, auto ini AC-nya akan berfungsi secara otomatis menyesuaikan ruangannya, suhu ruangannya itu, panas dan dinginnya. Nah, ini tiba-tiba ada bunyi yang kencang sekali, itu berarti di mobil ini tiba-tiba lagi panas karena saya sedang menjemur mobil ini di cuaca panas. Nah, nanti ketika udah dingin, dia akan otomatis turun sendiri. Nah, seperti itu. Jika kita tekan tombol ini, itu berarti bekerja secara otomatis kompresornya. Tapi kalau kita off kan, nah ini cuma angin aja, bukan kompresornya yang hidup, bukan pendinginnya ya, cuma angin. Tapi kalau kita hidupin ini, otomatis coolingnya hidup. Nah, kalau kita mau matiin AC-nya, ya cukup tekan off aja. Nah, yang lain-lain modenya bisa diganti sesuai dengan yang petunjuknya. Cuma pengen AC di kaki aja, atau cuma ke kepala aja, atau dua-duanya, seperti itu. Nah, ini tombol yang bagus sekali ya. Ini untuk ini untuk misalnya kalau misalnya kaca kita di sebelah depan itu lembab karena hujan gitu, kita tinggal tekan tombol ini aja, AC-nya akan bikin kaca kita tuh nggak lembab lagi. Yang ini untuk kaca samping. Kalau misalnya kaca samping biasanya kan di spion nih, di spion ini lembab gara-gara AC dari sebelah sini. Tinggal kita tekan ini aja, AC-nya bakal menyesuaikan dan membuat kaca kita baik. Nah, ini tampilan untuk LCD screen-nya di mobil ya, untuk kita memutar musik atau memutar GPS. Ini bagus banget. Nah, ini radio otomatis udah bisa. Kalau kita mau buka GPS, kita bisa setting juga dengan ini namanya aplikasi Easy Connection supaya bisa terhubung sama HP kita. Jadi HP kita nanti bakal mirror di sini. Nah, kita bisa buka di sini, kita bisa buka Google Maps dan lain-lain di situ. Nah, misalnya kita pengen muter musik, kita nggak perlu repot-repot nih nyari di sini. Misalnya nyari stasiun radionya atau ngecilinnya, nggak perlu tekan ini lagi. Tapi ada di sini nih. Nah, di sini ini untuk kecilin. Ini untuk kecilin turun ke bawah, ini untuk naik ke atas, ini untuk ganti channel. Nah, ini untuk ganti channel juga. Nah, seperti itu. Terus di sini juga kalau kita pengen telepon, nah ini bagus banget nih, tinggal di bluetoothin aja HP-nya dengan bluetooth ini LCD ini. Nah, nanti kita tinggal tekan telepon. Kalau misalnya nggak angkat telepon, tinggal tekan ini aja. Halo, lagi di jalan nih. Nah, tapi kalau misalnya kita mau tutup, ya udah nanti telepon lagi ya. Nah, tinggal tekan ini aja seperti itu. Jadi praktis banget, interiornya bagus-bagus semua. Di sini juga ada yang namanya kabel aux buat pendrive ya, buat flash disk. Juga di sini ada kabel aux-nya. Juga di sini bisa tambahan untuk charging juga. Nah, di sini juga auto ya, untuk tombol gearnya, tombol giginya auto udah bagus semua seperti biasa standar. Ada P untuk parking, R untuk ke belakang, N untuk normal, D untuk jalan biasa, yang kedua untuk tanjakan, yang L untuk tanjakan yang curam, yang tinggi sekali ya. Nah, kalau kita mau juga melewati mobil orang lain ya, yang misalnya kita pengen nyalip gitu, kita bisa pakai tombol ini juga. Ini semacam turbo nih. Jadi kalau kita tekan tombol itu, nah nanti muncul tuh di situ turbonya. Jadi kita bisa menyalip dengan cepat. Nah, ini dia tombol turbonya. Jadi ada banyak interior yang menarik, dan seperti ini juga nih di kaca spion, di kaca ini, kaca mirror untuk belakang ini udah otomatis merekam depan dan belakang. Jadi bagus banget, aman banget untuk kamu yang pengen mengutamakan keselamatan jika terjadi apa-apa di jalan. Nah, itu tadi sekilas tentang interior mobil Suzuki XL7.